tujuan. Nah itu kurikulum seperti itu. Nah dalam pendidikan seperti itu. Nah dalam penciptaan manusia ini saya melihat kalau dilihat dari perspektif kurikulum tampaknya kalaupun punya itu desain, punya program-program yang akan membawa manusia itu menuju surga kembali. Itu saya kira kalau dilihat dari perspektif itu. Nah program-program itu bisa dilihat dari berbagai macam. Ada program yang mungkin harian, ada yang mungkin bukan harian lagi, setiap saat, setiap second, every second gitu. Dan ada juga yang tahunan. Nah yang harunan itu apa? Misalnya programnya sholat 5 waktu. Itu program Allah bagaimana agar kita ini beramal dan sebagainya sehingga kita akan nanti kembali ke Allah dengan jalan yang selamat kembali ke surganya. Nah pada kesempatan ini kita puasa. Puasa kalau dilihat itu jadi program tahunan, mingguan mungkin ada juga, tapi kita lihat puasa itu tahunan. Nah tahunan itu program kurikulum desain diklat yang didesain Allah untuk bagaimana manusia ini kembali pada Allah. Dan kita lihat kalau dia di puasa itu menurut pengamatan saya, perspektif pendidikan, yang namanya program pendidikan kurikulum itu biasanya ada silabus itu ada sekitar, misalnya pertama kali mungkin ada time, waktu. Puasa itu waktunya tahunan. Nah, tahunan bagaimana tadi ada tahunan setiap tahun, program bagaimana agar manusia itu kembali kepada jalan untuk memahami sesuatu sehingga nanti akan membawa kepada jalan ridho yang akan menuju surga Allah. Nah, kalau dilihat dari perspektif ada waktu, puasa ada waktunya setiap tahun. Kemudian dilihat dari segi objektifnya. Namanya kurikulum biasanya ada suatu program pelatihan di itu ada waktu, ada objektif. Setelah objektif biasanya ada kontennya apa, setelah kontennya biasanya ada evaluasinya bagaimana. Nah kita lihat dari seperti itu. Lalu waktunya tahunan. Kemudian kedua itu dilihat dari objektifnya. Nah puasa itu objektifnya itu apa? Saya kira biasa kita sudah dengar objektifnya itu la'alakum tattaqun, takwa. Nah takwa itu endingnya itu saya kira liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bagaimana beramal yang paling baik. Jadi kita akan bertanya, puasa itu harusnya bertakwa dan takwa itu harus termanifestasi wujud dalam la'alakum tattaqun. Ahsanu amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2 itu seperti itu. Bagaimana kita harus beramal baik. Itu harusnya seperti itu. Nah, kemudian dalam program itu isinya apa sih? Puasa itu isinya apa? Nah, kalau dilihat dari isinya, puasa itu adalah melatih, mentraining bagaimana pada esensinya adalah menahan diri dari nafsu. Menahan apa? Itu saya kira puasa itu. Menahan diri dari nafsu, pikiran untuk tidak berbuat yang tidak baik. Esensi puasa saya kira di situ. Nah, kita harusnya seperti itu. Kita memahami kalau kita sudah puasa kita tidak melakukan, tidak makan, tidak minum. Tapi harusnya secara holistik, tidak berpikir buruk, tidak berbuat semuanya secara holistik kita tahan untuk tidak ke arah yang keburukan. Seperti itu. Itu saya kira konten program yang harus dibiasakan. Kita setiap hari melakukan itu terus menerus. Nah, kalau dari perspektif behavioris, maka akan membuat perilaku akan membuat karakteristik itu harusnya menjadi kembali lagi pada tujuan tadi, takwa, kemudian ahsanu amal. Kemudian dari kontennya, nah secara konten itu bagaimana evaluasinya dalam program 1 tahun. Nah untuk puasa ini kalau dilihat dari perspektif pendidikan, evaluasinya seperti apa? Kalau evaluasi dalam pendidikan itu ada Eptanas, UAN dan sebagainya. Tapi kalau yang untuk puasa ini evaluasinya itu self evaluation. Kalau dalam konteks pendidikan nggak self evaluation, jadi evaluasi diri. Tidak pada orang lain, tidak pada siapa saja, tapi pada diri kita sendiri. Nah itu jadi pelatihan kejujuran dan sebagainya ada di situ sebenarnya. Nah kalau orang tidak melakukan self evaluation terhadap segala sesuatu, terhadap puasanya dan sebagainya itu, nah tentu saja kita tidak tahu akan seperti apa. Dan pada hakikatnya pasti semua orang akan tahu kalau seperti apa puasa dia, baik apa buruk gitu. Kalau orang
ketika saya kecil saya puasa udah di SD kelas 1 itu, tapi waktu itu saya mandi di sungai saking hausnya kan, siang-siang panas-panas, sama nyelam sambil minum, itu fakta. Waktu itu jujur, saya waktu itu ketika saya kelas mungkin 1-2 SD itu seperti itu. Itu seperti itu. Nah itu karena pribadi kita mengetahui baik buruknya kita tahu seperti itu. Itu self evaluation. Nah puasa dalam rangka harusnya kita memahami seperti itu. Kalau sudah kita komprehensif seperti itu, saya kira nanti kita akan sukses dalam menjalankan puasa. Nah dalam training program, kalau orang guru itu di training dan sebagainya, biasanya itu ada keistimewaan-istimewanya. Seorang guru di training 5 hari atau 1 bulan, itu pasti ada suatu keistimewaan. Datang, kemudian dikasih datang, dikasih insentif, kemudian ditempatkan di hotel yang enak dan sebagainya. Itu similar juga dengan puasa ini. Puasa itu kita luar biasa. Amal pahalanya dilipat gandakan, kemudian semua setan dibelenggu, kemudian malam-malamnya, malam 10 rahmat, malam diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari neraka. Itu keistimewaan puasa yang sudah diberikan. Bagaimana seperti orang training, diharapkan nanti setelah lepas puasa itu harapannya kita harus asam amalah itu. Kalau tidak, ya kita harus balik lagi pada evaluasi, jadi self evaluation. Jadi kalau dalam puasa ini kita mungkin bisa mengevaluasi diri ketika sudah dikatakan nanti bahwa setan semuanya itu dibelenggu gitu. Kalau menurut logika matematika itu kalau 1 tambah 1 2 gitu. Berarti kalau ada setan sama manusia kan 2 kan itu. Kemudian ketika setan dibelenggu kan tinggal manusia lagi. Nah kalau berbuat jelek berarti itu yang berusaha memang orangnya ini. Nah itu yang harus kita perbaiki barangkali seperti itu. Nah dari perspektif pendidikan mungkin seperti itu. Jadi puasa adalah program tawan Allah, program diklat untuk kita semua, agar bagaimana kita itu bisa kembali kepada Allah dengan jalan takwa, dan pada akhirnya kita ahsanu amala, beramal yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari perspektif lain, waktunya kan cuma 5 menit. Mungkin nanti setelah itu kita diskusikan. Terima kasih. Tunjuk siapa Pak? Siapa? Ya? Urut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas topik puasa dari perspektif kesehatan. Jadi setelah yang pertama Pak Suryanto tadi dari dunia pendidikan tujuannya, kemudian untuk kali ini saya akan menyoroti dari segi kesehatan. Sebenarnya materi yang saya siapkan mungkin lebih dari 5 menit. Sekarang saya bingung kalau bicara 5 menit, bicara kesehatan 5 menit. Bonus Pak. Sampai 5 menit aja dulu jelas. Jadi kan biasanya kalau yang pernah mungkin di Indonesia kita ini dalam setiap satu kunjungan pun tidak mungkin kalau misalnya memeriksakan itu kan juga tidak akan hanya 5 menit selesai, itu juga akan mungkin baik. Jadi sebelum